أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ketika Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Kemudian kata Nabi, wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Sesungguhnya wanita ketika keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya. Lihat, Nabi tidak mengatakan wanita yang nggak pakai jilbab. Semua saja. Sehingga wanita secara umum itu adalah fitnah bagi laki-laki. Walaupun dia pakai hijab, tapi kalau kemudian dia sering tampil di hadapan laki-laki, ya, apalagi upload fotonya sampai kemudian dilihat sama ribuan orang atau puluhan ribu orang, ya maka ini sebuah fitnah. Ya, jadi jangan kemudian difahami ketika sudah tertutup berarti boleh tampil. Ya. Dan ada yang menarik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qasas ayat 25. Antum pernah dengar enggak cerita tentang dua wanita yang ditolong sama Nabi Musa ketika ngambil air? Ditolong sama Nabi Musa, ya kan? Karena Nabi Musa kuat, ditolong. Kemudian kedua wanita ini pulang ke rumahnya. Maka ayah dari wanita ini memerintahkan mereka untuk memanggil Nabi Musa. Masya Allah. Maksudnya ingin berterima kasih. Tahu antum kisahnya ya? Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan salah satu dari wanita ini datang kepada Nabi Musa untuk memanggil Nabi Musa kepada ayahnya. Bagaimana Allah menyebutkan cerita ini? Antum perhatikan baik-baik. Dan ini faidah yang sangat penting untuk para akhwat. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu. Kata Allah, tamshi 'ala istihya. Wanita yang datang ini berjalan dengan malu. Masya Allah. Taib, berjalan dengan malu. Kemudian ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggilmu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikan yang engkau berikan kepada kami. Taib. Konteks ayat ini, ikhwan, Allah sedang bercerita bahwa anaknya Nabi Musa ingin memanggil Nabi Musa agar ayahnya berterima kasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelipkan di sana sifat bagaimana si perempuan ini berjalan. Apa katanya? Tamshi 'ala istihya. Padahal kalaupun nggak ada sifat ini, ceritanya bakal difahami, nggak ada masalah, paham nggak? Tapi Allah sengaja menyebutkan di antara sifat wanita ini adalah dia berjalan dengan malu. Antum melihat apa kata para ulama tafsir tentang ayat ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan dari Umar bin Khattab. Maksud dari dia berjalan dengan malu adalah, ya, kata Umar bin Khattab, kanat mustatiratan bikum midriha. Dia menutupi wajahnya dengan pakaian yang ada di bagian tangannya. Ditutupi wajahnya. Ini menunjukkan bahwa wanita ini nggak mau tampil. Kemudian Umar juga mengatakan, ja'at tamshi 'ala istihya qailatan bi thawbiha 'ala wajhiha. Dia berjalan dengan rasa malu, ya, menutupi wajahnya dengan pakaiannya. Kemudian apa kata Umar? Laisat bisalfa kharrajah wallajah. Dan wanita ini tidak memiliki sifat yang disebut dengan salfa. Apa itu salfa? Kharrajah wallajah, suka keluar masuk ke laki-laki. Tampil, genit, ya, berani sama laki-laki. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Al-Jauhari mengatakan tentang arti dari as-salfa. Maksudnya adalah al-jari'ah as-salitah. Perempuan yang berani, yang mulutnya comel. Nggak malu dia. Nggak malu sama laki-laki. Nongkrong aja gitu. Nggak malu sama laki-laki. Jadi maksud Ana adalah bahwa nggak cukup hanya menutup aurat saja. Harus punya sifat malu. Ya, malu sama laki-laki, nggak suka umbar kemesraan dengan suaminya. Ya Allah. Ini terjadi. Ya, ini terjadi sehingga Ana ingin menjelaskan faidah ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam adalah sifat malu. وقالوا سمعنا وأطعنا